Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 2. Nah, kita akan membahas tentang hukum Newton 2. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang kelembaman atau inersia suatu benda, kemalasan suatu benda untuk merubah keadaannya dari keadaan awal ke keadaan akhir yang disimpulkan dalam hukum Newton 1. Kemudian, pertemuan kali ini, apa yang akan kita pelajari pada hukum Newton 2 ini? Untuk lebih jelas lagi tentang hukum Newton ini, kakak akan menampilkan sebuah gambar balok. Nah, balok ini berada pada sebuah lantai. Nah, pada lantai, terletak pada lantai. Nah, anggap ini lantai. Kemudian, balok ini akan dibuat bergerak dari posisi awal A, misalnya saja ini posisi awalnya, ke posisi B. Nah, posisi B. Nah, anggap saja ini adalah keadaan baloknya jika berada pada posisi B. Nah, ini gambar balok, bayang-bayang balok. Nah, apa yang kita lakukan untuk membuat benda ini bergerak dari posisi A ke posisi B? Sejauh, anggap saja ini 10 meter. Nah, 10 meter. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memberikan benda ini gaya. Nah, kemarin kita sudah belajar, jadi penyebab gerak benda itu adalah gaya. Maka kita berikan gaya sebesar misalkan saja 10 Newton. Nah, 10 Newton. Apa yang terjadi pada benda ini? Maka dia akan berubah posisi dari keadaan A ke keadaan B atau posisi A ke posisi B. Nah, sudah kita ketahui bahwa pada benda-benda yang bergerak, kita sudah dapat yang namanya besaran-besaran saat mempelajari tentang kinematika gerak. Besaran-besaran apa saja itu? Adalah jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan, dan waktu. Nah, saat berjalan dari A ke B, maka benda itu menempuh waktu tertentu. Berarti dia menempuh delta T. Saat berjalan dari A ke B, dia menempuh jarak sebesar 10 meter. Ini jaraknya. Nah, kemudian saat bergerak dari A ke B, benda ini memiliki kecepatan. Dia memiliki kecepatan. Nah, yang arahnya ke B atau ke kanan. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan sekarang, saat berjalan dari A ke B, apakah kecepatan benda ini konstan atau semakin besar atau semakin kecil? Nah, ada tiga kemungkinan di sana. Apakah kecepatannya ini konstan? Yang kedua, apakah kecepatannya ini semakin besar? Atau yang ketiga, apakah kecepatannya ini semakin kecil? Nah, untuk benda yang bergerak pada bidang datar atau horizontal seperti ini, sulit untuk kita mengetahui benda itu apakah dia dipercepat, apakah kecepatannya semakin besar, atau kecepatannya konstan. Untuk lebih memudahkan kita. Jadi misalnya kita melakukan eksperimen, maka yang akan kita lakukan adalah meletakkan benda itu pada bidang miring.
Nah, anggap saja ini bidang miring. Nah, bidang miring. Misalnya benda itu adalah ini. Nah, warna oranye. Benda itu ini. Nah, nah, nah itu begini. Nah, untuk lebih mudahnya kita melihatnya, jadi dengan meletakkannya pada bidang miring. Nah, ternyata benda yang diletakkan pada bidang miring ini semakin bawah kecepatannya semakin cepat. Nah, artinya pada keadaan awal di sini, di titik puncak di titik A ini, kecepatan awal itu adalah nol kan? Nah, kecepatan awalnya adalah nol. Artinya benda ini bergerak jatuh bebas. Kecepatan awalnya nol. Saat semakin bawah, maka pada titik di sini, anggap saja ini B, maka disinilah dia semakin cepat. Disinilah kecepatan terbesarnya ternyata benda ini. Maka gayanya arahnya kemana? Nah, sesuai arah gerak benda ini. Nah, kemudian bagaimana jika gaya yang 10 Newton ini, nah, keadaan horizontal ini kita analogikan ke keadaan yang bidang miring ini. Nah, misalnya ini gayanya 10 Newton. Kemudian maka dia bergerak semakin cepat. Nah, kecepatannya semakin bawah maka semakin cepat. Dengan gaya yang 10 Newton. Bagaimana jika gayanya ini didua kalikan atau sebesar 20 Newton? Ini 20 Newton. Nah, apakah kecepatannya semakin besar atau semakin kecil? Otomatis kecepatannya ini akan semakin besar. Nah, gayanya 20 Newton. Maka otomatis kecepatannya akan semakin besar. Kecepatan makin tinggi, makin besar maksudnya. Yang arahnya ke sini, ke bawah. Maka dapat kita simpulkan bahwa gaya itu sebanding dengan percepatannya. Nah, dapat kita simpulkan adik-adik bahwa percepatan itu sebanding dengan gayanya. Nah, semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Nah, kemudian benda ini misalkan saja sebut saja dia memiliki massa 10 kilogram. Nah, nah, 10 kilogram. Nah, kemudian untuk membuat suatu kesebandingan antara gaya dengan percepatan ini menjadi suatu formulasi, maka kita harus menyisipkan sebuah konstanta. Maka untuk membuat kesebandingan antara gaya sebanding dengan percepatan ini menjadi suatu rumus atau formulasi, maka gaya itu akan sama dengan konstanta dikali A. Kemudian yang jadi pertanyaan kita lagi, apakah konstanta ini? Nah, apakah konstanta ini? Kemudian kakak tampilkan ini. Nah, bagaimana jika baloknya ini semakin besar? Misalnya saja ini 30 kilogram. Nah, ternyata waktu kita menarik dengan gaya sebesar 10 Newton, ternyata gerakan benda ini tidak secepat benda yang 10 Newton dengan gaya yang besarnya 10 Newton. 10 Newton gaya. Ternyata gerakan benda yang 30 kilogram ini tidak secepat benda yang gerakannya yang besar masanya 10 kilogram. Nah, jadi apakah ini? Otomatis K ini adalah massa. Massa dikali percepatan. Nah, maka kita sudah dapat
menyimpulkan di sini bahwa kita sudah menemukan suatu formulasi di mana gaya itu sama dengan massa dikali percepatan. Nah, konstantanya itu adalah massanya. Jadi, ini kita sudah dapat rumus baru, yaitu gaya itu adalah massa kali percepatan. Jadi, sebenarnya inilah yang dinamakan hukum Newton 2. Bunyinya apa? Bunyinya adalah bahwa benda gaya, jika benda atau balok yang diberikan gaya, maka gaya akan sebanding dengan percepatannya. Dan nilai percepatan akan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum Newton 2 itu adalah apa? Nah, jadi dari rumus F sama dengan massa kali percepatan, maka bunyi Newton 2 adalah apa? Gaya berbanding lurus dengan percepatan dan kecepatan berbanding terbalik dengan massa. Inilah bunyi hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Nah, inilah bunyi hukum Newton 2 itu, bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jadi, inilah bunyi hukum 2 Newton. Nah, hukum Newton 2. Nah, karena tadi hanya ada satu gaya, kita hanya melibatkan satu gaya. Nah, kita kan tadi hanya melibatkan satu gaya saja. Nah, ke sini. Sebesar 10 Newton. Nah, bagaimana jika kita berikan lagi gaya 20 Newton? Bagaimana kita berikan gaya lagi sebesar 10 Newton? Bagaimana jika kita berikan gaya ke sana sebesar 5 Newton? Nah, jadi ini apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mencari resultan gayanya. Nah, jadi resultan gaya yang kita cari. Nah, jadi sebenarnya hukum Newton 2 itu formulasinya bukan ini. Jadi sebenarnya adalah resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Inilah sebenarnya bunyi hukum Newton 2. Nah, artinya bukan hanya gaya saja sama dengan massa dikali percepatan, tetapi formulasinya itu adalah sigma gaya atau jumlah gaya sama dengan massa kali percepatan. Karena tadi hanya melibatkan satu gaya, makanya kakak hanya menulis satu gaya saja di sini. Nah, jika melibatkan banyak gaya, maka kita harus mencari resultannya, yaitu sigma F sama dengan massa kali percepatan. Jadi yang 10 ini kita tambahkan dengan 20. Nah, jadi begini. Jadi yang 10 ini 10 ditambah 20 karena arahnya sama, ditambah 10. Nah, karena ini berlawanan maka dikurangi 5. Nah, ini maksudnya sigma gaya. Jika yang searah gayanya maka dijumlahkan. Sedangkan jika
gayanya berlawanan arah, maka dikurangkan. Nah, jadi kesimpulan kita pada pertemuan kita kali ini mengenai hukum 2 Newton adalah gaya berbanding lurus dengan percepatan dan percepatan berbanding terbalik dengan massa. Sehingga formulasinya adalah sigma F atau resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Ingat, resultan gaya sama dengan massa kali percepatan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya mengenai hukum Newton 3.